Kita berdoa. Bapa kami yang di surga yang kami kenal melalui putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa atas segala nikmat berkat yang kau berikan pada kami sampai saat ini. Bapa kami yang baik, sebentar lagi kami akan disapa oleh firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, sehingga firman-Mu dapat bertumbuh, berkembang, dan berbuat dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa. Amin. Saudara-saudariku yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dari Efesus pasal 3 ayat 20-21. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudariku yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita membaca Efesus pasal 3 ayat 20-21. Kita seperti sedang disadarkan bahwa Allah yang kita sembah bukanlah Allah yang terbatas oleh logika manusia. Bukan Allah yang hanya sekedar menanggapi doa kita secara biasa-biasa saja. Melainkan dia adalah Allah yang sanggup melakukan jauh lebih besar, jauh lebih mulia, dan jauh lebih luar biasa dari semua yang kita doakan. Semua yang kita pikirkan. Bahkan semua yang dapat kita bayangkan dengan akal dan pikiran kita. Sebab apa? Sebab kuasanya bekerja dengan penuh kasih dan kedaulatan di dalam hidup orang percaya. Sehingga setiap jawaban doa, setiap pertolongan, dan setiap jalan keluar yang ia berikan kepadamu bukanlah semata-mata untuk membuat kita merasa puas, merasa senang, ataupun merasa bangga. Melainkan agar kita semakin sadar bahwa hidup kita adalah alat untuk memuliakan Tuhan. Bahwa setiap berkat yang kita terima harus kembali kepada sumber berkat itu sendiri. Yakni kepada siapa? Kepada Yesus Kristus. Supaya apa? Supaya kemuliaan Allah nyata bukan hanya dalam hidup pribadi kita, tetapi juga di tengah jemaat, turun-temurun sampai selama-lamanya. Karena itu saudara-saudariku semua, melalui ayat ini sebenarnya kita diajak untuk tidak lagi membatasi iman kita dengan pikiran kita yang kecil. Tidak lagi berdoa dengan rasa ragu-ragu seolah-olah Tuhan hanya mampu memberi sekedar cukup. Tetapi kita justru malah didorong untuk berdoa dan dengan iman yang besar, dengan keyakinan yang teguh bahwa Allah sanggup memberi lebih dari apa yang kita minta, lebih dari apa yang mampu kita bayangkan. Kenapa? Karena Dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Dia tahu masa depanmu, Dia tahu kebutuhanmu yang paling terdalam. Bahkan ketika kita tidak mampu mengucapkannya dengan lidah yang kita miliki, Roh Kudus datang dan bekerja di dalam hatimu. Untuk apa? Untuk menerjemahkan segala kerinduan kita kepada Allah. Sehingga jawaban yang kita terima selalu membawa kita untuk semakin dekat kepadanya, semakin bergantung kepadanya, dan semakin terdorong untuk memuliakan namanya. Saudara-saudariku semua, seringkali kita merasa seperti anak kecil yang hanya meminta uang Rp1.000 kepada ayah kita. Seringkali kita hanya meminta hal-hal kecil seperti permen. Padahal sang ayah tahu bahwa kita sebagai anaknya tidak hanya butuh permen, melainkan apa yang kita butuhkan, yaitu makanan yang bergizi, yang sehat, dan mengenyangkan. Sehingga ayah kita tidak hanya memberi kita Rp1.000, tetapi dia justru memberikan sesuatu yang pasti, yaitu sesuatu yang lebih baik, lebih bermanfaat, dan lebih menguatkan. Demikian juga Allah kita yang ada di surga. Seringkali kita meminta dengan permintaan-permintaan yang kecil, yang sederhana, bahkan seringkali doa kita dibungkus dengan kesombongan dan seringkali salah arah. Tetapi Tuhan yang penuh kasih, yang selalu menyiapkan segala sesuatu yang lebih besar, mengetahui isi hati kita, mengetahui apa rencana-rencana yang baik untuk hidup kita. Saudara-saudaraku semua, marilah kita belajar untuk percaya, belajar untuk berserah, belajar untuk berdoa dengan iman yang teguh, sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak terbatas kuasanya, Allah yang bekerja melampaui batas logika kita, dan Allah yang layak menerima kemuliaan dalam hidup kita, dalam jemaatnya, dan dalam seluruh ciptaannya, dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, kiranya memberkati kamu sekalian, hari ini, besok, lusa, sampai selama-lamanya. Amin.